But sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh mahasiswa Hubungan Internasional tahun 2019 di Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Sri Bunaya Wulandari sebagai host di sini yang akan mewawancarai ketiga teman kita dalam pembahasan terkait New Industrial Countries Korea Selatan. Sebagai introduksi, kali ini kita bersama dengan kakak-kakak sekalian akan membahas mengenai topik New Industrial Countries. Halo Kak, selamat malam. Malam. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Sebelumnya, terima kasih kepada kakak-kakak yang turut hadir untuk mengisi podcast ini. Sebelum kita masuk ke topik nih, kita kenalan dulu dong pastinya. Bisa dimulai dari Kak Febri mungkin? Iya, halo, kenalin nama aku Era Febri Wida Prima. Aku mahasiswa Hubungan Internasional Angkatan 2019, Kampus Bukit, Universitas Sriwijaya, Palembang. Salam kenal. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Altis Alsyadila, mahasiswa Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2019, Kampus Palembang. Halo teman-teman, kenalin aku Rina Anggraini, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya Angkatan 2019. Oke, terima kasih Kak. Langsung aja nih ya. Kan kita ini topiknya New Industrial Countries. Kira-kira apa sih pengertian New Industrial Countries itu dan seberapa pentingnya sih New Industrial Countries ini untuk sebuah negara? Nah, baiklah untuk pertanyaan Kak Bunaya tadi, saya akan menjelaskan apa itu Newly Industrial atau NIC dan seberapa penting NIC bagi suatu negara. Jadi, Newly Industrial Countries atau NIC merupakan negara yang ekonominya belum mencapai status negara maju. Akan tetapi dalam artian makroekonominya, sudah melampaui negara lain yang sedang berkembang. Nah, perlu kita ketahui juga, NIC yang dimaksud ini, negara yang mempunyai perekonomian yang sangat baik, namun belum mencapai tahap maju. Dan juga NIC sangat penting bagi negara dikarenakan ekonomi yang maju juga berguna bagi suatu negara. Nah, begitu Kak, apa bisa dipahami? Oke, jadi sangat penting ya Kak dalam sebuah negara. Jadi simpelnya New Industrial Countries itu perekonomian yang sudah maju di suatu negara. Karena perekonomiannya sudah maju nih, kira-kira adakah konsekuensi pertumbuhan ekonomi yang positif terhadap New Industrial Countries ini? Pastinya ada dong Kak ya. Jadi di sini konsekuensi pertumbuhan ekonomi yang positif terhadap NIC ini ada beberapa poin nih Kak. Pertama ini NIC ini telah membawa mata uang asing yang berharga, di mana digunakan untuk meningkatkan produksi dalam negeri, Kak. Lalu poin selanjutnya, mengurangi impor, mendanai infrastruktur dan pembangunan sosial, teknologi lama dan baru telah diperkenalkan dan ini memungkinkan pengembangan NIC Asia di bidang ini, Kak. Lalu dan terakhir, dengan peningkatan kemakmuran, NIC Asia dengan cepat meningkatkan infrastruktur penting mereka seperti jalan dan bandara, Kak. Oke, aku mau tanya lagi nih Kak, kira-kira adakah contoh negara yang sudah menjadi New Industrial Countries tersebut? Oke, baik. Jadi, kalau contoh dari negara Newly Industrialized Country itu sendiri, jadi kalau untuk keberhasilan pembangunan ekonomi maupun politik internasional dari negara-negara industri baru, atau Newly Industrialized Countries, khususnya itu yang berada di kawasan regional Asia Timur. Seperti yang kita ketahui dan gak asing lagi di telinga kita, yang dikenal sebagai negara industri yang maju, seperti negara-negara Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura. Tetapi kali ini negara yang menarik untuk dibahas menurutku itu negara Korea Selatan. Kenapa? Karena dilihat dari pencapaian yang diperoleh serta perkembangan ekonomi dan industri di Korea Selatan itu diperoleh dalam waktu yang cukup singkat dan juga memiliki unsur nilai-nilai universal pada tahapan pembangunannya. Jadi sehingga bisa dijadikan prototipe atau contoh bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara itu sendiri, khususnya negara kita, Indonesia.
Jadi awalnya setelah Perang Korea pada tahun 1950-an, gross domestic product yang mana nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh Korea Selatan dalam periode waktu tersebut sama dengan Afrika. Jadi kalau disamakan dengan Afrika berarti cukup rendah. Tetapi sekarang Korea Selatan itu telah berubah menjadi negara terkaya urutan ke-12 di dunia. Lalu pada tahun 1960-an, ekonomi Korea Selatan itu mulai menampakkan pencapaian tingkat pertumbuhan yang luar biasa. Baik itu upah dan semua aspek kualitas hidup rakyatnya juga meningkat. Dilihat dari harapan hidup yang sebelumnya itu range umurnya sekitar 47 tahunan pada tahun 1955 menjadi 75 tahun pada tahun 2002. Jadi kualitas hidup masyarakat Korea Selatan yang meningkat ini menunjukkan bahwa peningkatan yang didapatkan oleh Korea Selatan itu cukup meningkat drastis. Jadi mereka bisa dikatakan pantas dalam menjadikan negara mereka newly industrialized country. Itu aja jawaban yang dapat aku jawab, Kak Bunaya. Oke, menarik sekali nih Kak Febri tadi mengambil contoh new industrial countries di negara Korea Selatan ya. Tentunya dalam penerapan new industrial countries Korea Selatan ini pasti ada campur tangan oleh pemerintahannya kan, karena peran pemerintah sangat penting dalam mendukung pertumbuhan industri di negaranya. Kira-kira nih, bagaimana peran pemerintah dalam pembangunan new industrial countries di negara Korea Selatan itu sendiri? Pertanyaan cukup menarik nih untuk kita bahas tentang peran pemerintah terhadap NIC di Korea Selatan. Jadi, dengan adanya peran pemerintah yang tepat, itu dapat mendorong para pelaku industri di Korea bersaing dalam mencapai keberhasilan industri dan pembangunan ekonominya. Nah, aku beri contoh sedikit yang sudah dilakukan pemerintah Korea Selatan dalam mencapai NIC tersebut. Seperti, pertama, pemerintah menyediakan pinjaman modal bersubsidi maupun intensif pajak investasi kepada pelaku industri dalam negeri, di mana untuk meningkatkan penjualan luar negeri. Yang kedua, pemerintah juga memberikan subsidi yang memungkinkan hasil produk yang diekspor itu kurangnya setengah dari harga pasar domestik. Sedangkan yang ketiga, komponen produksi yang dibutuhkan oleh pelaku industri lokal yang disediakan melalui impor tadi, maka dibebaskan dari tarif masuk. Kemudian yang terakhir, intensif yang diberikan oleh pemerintah melalui kebijakan special law dianggap sebagai faktor penting di balik suksesnya pelaku industri lokal di Korea Selatan itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, dengan peran pemerintah itu sangat penting dalam mendukung pertumbuhan industri di negara Korea Selatan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja sih, Kak. Oke, jadi dari penjelasan Kak Rina tadi, peran pemerintah sangat berpengaruh ya dalam new industrial countries yang ada di Korea Selatan ini. Dan pastinya Korea Selatan ini juga sudah sukses menjadi negara new industrial countries. Nah, aku mau tanya lagi nih Kak, apa sih alasan Korea Selatan ini bisa sukses menjadi negara new industrial countries dan apa yang dilakukannya dalam mewujudkan hal tersebut? Oke, jadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau ditanya apa alasan Korea Selatan bisa sukses menjadi negara NIC dan apa yang dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut. Jadi kalau untuk alasan kesuksesan Korea Selatan sendiri, bisa kita highlight yaitu peran dari pemerintah atau pengaruh dari pemerintah di Korea Selatan itu sendiri. Jadi banyak hal yang diterapkan Korea Selatan dalam perwujudan menjadi negara NIC ini, seperti menerapkan pinjaman bank yang diarahkan negara dengan suku bunga real negatif, lalu menahan pertumbuhan upah jauh di bawah produktivitas, dengan melarang sebagian besar serikat pekerja. Lalu juga menekankan harga gandum di daerah pedesaan-pedesaan, lalu memulai program pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh ekspor. Jadi program ekonomi yang diusung oleh Korea Selatan ini yaitu ekonomi yang berbasis ekspor. Lalu Korea Selatan juga melakukan investasi besar-besaran
pada program pendidikan juga menjadi hal yang penting bagi Korea Selatan yang dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Lalu, apa alasan keberhasilan Korea Selatan itu terus berlanjut? Nah, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan itu dengan cara menyalin teknologi negara maju. Jadi pada awalnya Korea Selatan itu bergantung pada teknologinya Amerika Serikat dan Jepang. Tetapi pada tahun 1990-an, Korea Selatan itu muncul sebagai salah satu negara dengan teknologi paling maju di dunia. Jadi Korea Selatan itu mengambil kesempatan apa yang dilakukan mereka yang awalnya itu bergantung pada teknologi negara-negara tersebut. Lalu mereka melakukan hal-hal seperti menyalin teknologi yang ada di negara tersebut, belajar, lalu menerapkan di negara mereka, lalu sehingga pada tahun 1990-an tersebut mereka muncul sebagai pionir atau menjadi salah satu negara teknologi yang paling maju di dunia. Lalu Korea juga mengembangkan perusahaan multinasional besar yang disebut atau dikenal sebagai sebutan chaebols. Jadi mulai dari bergerak pada manufaktur dan ekspor barang, ekonomi maksud saya barang konsumsi berbiaya yang rendah. Lalu melalui pembuatan produk industri yang berat hingga pembuatan peralatan berteknologi yang tinggi. Lalu ada lokasi juga turut andil dalam pencapaian NIC Korea. Jadi letak strategis wilayah Korea Selatan itu berdampingan dengan negara Cina, tepatnya di barat Korea Selatan itu berdampingan dengan Cina. Lalu di tenggara, wilayah sebelah tenggara Korea Selatan itu terletak dengan berdampingan, maksud aku itu berdampingan dengan negara Jepang, yang mana negara-negara tersebut lebih dahulu menjadi newly industrialized country sebelum Korea. Nah, yang menariknya di sini itu Korea Selatan itu pandai dalam menarik FDI. Jadi mereka itu banyak berhasil menarik investasi asing untuk masuk ke negara mereka dalam jumlah yang banyak yang datang dari berbagai perusahaan transnasional di seluruh dunia. Nah, jadi apa alasan Korea Selatan ini memilih ekspor sebagai strategi pertumbuhan ekonomi mereka itu? Khususnya Korea yang memfokuskan pada penjualan produk manufaktur ke luar negeri dan datang dari strategi perekonomian yang dilakukan oleh Korea Selatan ini mendorong negara tersebut menjadi salah satu negara yang awalnya paling miskin di dunia yang jatuh dan bangkrut karena perang menjadi salah satu negara G20 hanya dalam kurun waktu setengah abad. Nah, itu aja sih Kak Bunaya. Di New Industrial Countries, seperti yang dijelaskan Kak Febri tadi, ada faktor eksogen, peran pemerintah, dan faktor eksternal juga. Oke, jadi selama proses mewujudkan pembangunan New Industrial Countries, pasti ada hambatan dan rintangan kan? Nah, apakah ada hambatan bagi Korea Selatan tersebut untuk mewujudkan pembangunan sebagai negara New Industrial Countries? Ya, benar sekali Kak. Pasti ada hambatan dan tantangan untuk mewujudkan pembangunan sebagai negara NIC ini Kak. Jadi pada krisis ekonomi 1997 ini ada beberapa poin yang saya ketahui Kak. Pertama itu struktur ekonomi Korea tahun 1990-an menjadi semakin rentan. Lalu utang luar negeri dan cadangan devisa yang tidak mencukupi. Lalu banyak orang yang sangat kapitalistik, dan terakhir ekonomi politik sebagai musuh bersama karena pilihan-pilihan politik mereka ini sering bertikai karena
pokok kepentingan mereka memang berbeda, Kak. Mungkin itu aja, Kak. Wah, sangat menarik nih perjalanan Korea Selatan untuk menjadi New Industrial Countries ini. Kak Dina sudah menjelaskan meskipun tadi banyak hambatan dan lika-liku yang terjadi seperti krisis ekonomi, utang luar negeri, dan cadangan devisa yang masih kurang, tetapi Korea Selatan ini mampu dan sukses menjadi New Industrial Countries hingga saat ini. Iya, Nah, benar sekali. dari penjelasan yang sudah dijelaskan kakak-kakak sekalian tentang bagaimana proses dan perjalanan Korea Selatan dalam membangun New Industrial Countries ini, nah kira-kira menurut kakak-kakak ini, apakah Indonesia bisa memiliki potensi untuk menjadi negara New Industrial Countries sama halnya seperti Korea Selatan? Oke, jadi pertanyaannya cukup menantang ya. Jadi pertanyaannya itu, apakah Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara NIC seperti Korea Selatan? Jadi Korea Selatan itu sendiri masuk dalam kelompok negara pelopor sebagai industri baru di Asia Timur. Jadi proses keberhasilan yang dicapai oleh Korea Selatan itu menjadi fenomena yang menarik dan dapat dijadikan sebuah contoh bagi negara yang sedang mengejar ketertinggalan dengan negara sentral atau yang lebih dahulu mengalami kemajuan, khususnya itu di Asia Tenggara. Kalau ditanya apakah Indonesia memiliki potensi menjadi newly industrialized countries, jawabannya itu tentu iya. Indonesia memiliki potensi. Jadi Indonesia itu notabene telah memenuhi semua persyaratan untuk maju menjadi negara industri baru di kawasan Asia. Tetapi saya juga pernah baca yang akan saya kutip juga, itu melalui Menteri Perindustrian, yaitu Erlangga Hartarto. Ia mengatakan bahwa sisi proposisi ekonomi Indonesia itu dapat digolongkan sebagai negara industri. Pasalnya, sektor industri di Indonesia itu merupakan penyumbang terbesar bagi perekonomian nasional dengan tingkat kontribusi lebih dari 20%. Tetapi di sini timbul pertanyaan, mengapa Indonesia sampai saat ini belum menjadi negara maju atau negara newly industrialized countries? Jadi itu dikarenakan Indonesia sendiri masih belum memiliki sumber daya manusia yang masih lebih rendah dibandingkan negara maju. Kemudian, jika sumber daya manusia yang tidak mencukupi ini membuat sumber daya alam Indonesia tidak dapat dikelola secara optimal. Jadi hal ini membuat pemanfaatan sumber daya alam Indonesia dapat dikatakan masih belum optimal. Tetapi kedepannya Indonesia juga berencana memiliki wacana pada tahun 2045, kalau nggak salah ya, itu akan menjadi negara maju. Itu aja Kak Bunda yang bisa saya jawab. Semoga menjawab pertanyaannya. Makasih. Oke, jawaban Kak Febri menarik sekali ya. Jadi Indonesia ini bisa memiliki potensi menjadi New Industrial Countries, tetapi perlu dikembangkan lagi untuk sumber daya manusianya. Perjalanan Korea Selatan ini juga bisa dijadikan referensi untuk negara kita dalam pembangunan ekonomi yang maju. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Febri, Kak Rina, dan Kak Dina untuk penjelasannya terkait tema New Industrial Countries di Korea Selatan ini. Menarik sekali materi pada malam ini ya. Jadi kita bisa tahu proses perjalanan perekonomian yang sukses dilakukan oleh negara Korea Selatan. Terima kasih sekali lagi, Kak. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih kembali. Nah, teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara nih. Terima kasih banyak karena sudah mendengarkan podcast ini, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung proyek ini. Saya Sri Bunaya Wulandari sebagai host dalam episode kali ini pamit undur diri. Dan sampai jumpa di episode-episode podcast selanjutnya. Goodbye.